Apa saja proses-proses dalam manajemen komunikasi proyek? Karena komunikasi sangat penting dalam suatu proyek, maka setiap proyek harus menyertakan rencana manajemen komunikasi. Di sini, di gambar ini, kita bisa melihat terdapat 3 proses dalam area pengetahuan ini. Pada proses planning, proses yang pertama adalah Plan Communication Management. Merencanakan manajemen komunikasi, outputnya adalah dokumen perencanaan manajemen komunikasi, kemudian perubahan dokumen dari project. Kemudian di fase executing, untuk proses area pengetahuan ini adalah Manage Communication. Kemudian untuk monitoring dan kontrol, proses pada area pengetahuan ini adalah Control Communication yang akan kita bahas secara detail di slide berikutnya. Oke, untuk proses yang pertama yaitu Plan Communication Management. Proses ini berisi pengembangan dari pendekatan dan rencana yang tepat untuk komunikasi proyek sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan informasi yang dibutuhkan setiap pemangku kepentingan atau stakeholder dan juga aset organisasi yang sudah tersedia. Kemudian proses berikutnya adalah Manage Communication, di mana di sini akan ada proses untuk membuat, mengumpulkan, mendistribusikan, menyimpan, dan mengambil serta disposisi akhir dari seluruh informasi proyek yang sesuai dengan rencana manajemen komunikasi. Dan yang terakhir adalah Control Communication. Di sini proses pemantauan dan pengendalian komunikasi di seluruh siklus hidup proyeknya. Manajer proyek harus memastikan bahwa kebutuhan informasi dari setiap pemangku kepentingan yang terlibat dapat terpenuhi dengan baik. Bahas satu persatu dari proses area pengetahuan manajemen komunikasi. Yang pertama adalah Plan Communication Management. Pada proses yang pertama dalam area pengetahuan ini, manajer proyek penting untuk mengetahui jenis informasi apa yang akan disebarkan kepada para pemangku kepentingan. Dengan melakukan analisis kebutuhan komunikasi untuk para stakeholder, maka ini dapat menghindari terjadinya membuang-buang waktu dan biaya untuk membuat atau menyebarkan informasi yang tidak perlu. Di dalam dokumen rencana manajemen komunikasi ini harus mencakup di antara lain persyaratan komunikasi pemangku kepentingan. Setiap stakeholder akan memiliki kebutuhan-kebutuhan informasi yang berbeda-beda, sehingga manajer proyek perlu untuk memahami apa saja sih yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan terkait informasi. Kemudian format, isi, dan tingkat detail dari informasinya. Berikutnya adalah penerima dan pengirim informasi. Harus jelas siapa saja yang di-assign oleh manajer proyek untuk mengirimkan dan siapa yang berhak menerima informasi tersebut. Selanjutnya adalah metode atau teknologi komunikasi yang akan digunakan. Berikutnya adalah frekuensi komunikasi, seberapa sering komunikasi dilakukan, apakah setiap minggu, setiap hari, atau setiap bulan. Selanjutnya, prosedur eskalasi problem solving jika diperlukan, misalnya terjadi konflik, maka komunikasinya harus seperti apa. Kemudian prosedur untuk revisi dalam memperbarui dokumen proyek, dan daftar istilah umum atau glossary yang mungkin terdapat istilah-istilah baru yang akan sulit untuk dipahami oleh para stakeholder. Nah, ini adalah isi dari dokumen perencanaan manajemen komunikasi proyek. Nah, setelah kita menganalisis kebutuhan komunikasi pemangku kepentingan, maka kita bisa melakukan atau membuat tabel yang berisi hasil analisis komunikasi stakeholder. Ini di tabel ini terdiri atas kolom yang berisi nama dokumen atau informasi yang akan disebar, kemudian berisi format dokumennya apa sesuai dengan keinginan dari stakeholder, kemudian kontak person ini adalah siapa yang akan memberikan informasi terkait yang dibutuhkan oleh stakeholder. Kemudian ada juga jatuh tempo. Di sini kapan informasi harus disampaikan kepada setiap stakeholder. Dan analisis komunikasi ini dapat membantu manajer proyek dan tim dalam membangun hubungan yang baik dengan para
stakeholder. Adapun informasi tentang isi komunikasi proyek ini dapat dilihat dari hasil struktur rincian kerja atau work breakdown structure. Yaitu mengelola komunikasi. Mengelola komunikasi ini merupakan bagian besar dari pekerjaan manajer proyek. Di sini dalam mengelola komunikasi perlu adanya penyampaian informasi proyek yang benar kepada penerima yang tepat, di waktu yang tepat, dengan format dan tujuan dan pemanfaatan teknologi yang sesuai. Terdapat 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengelola komunikasi ini. Yang pertama dalam hal teknologi apa yang tepat yang dapat digunakan dalam mengelola suatu komunikasi antar stakeholder, kemudian metode dan media terkait dengan communication channel, dan pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja ini salah satu alat komunikasi tertulis yang dapat digunakan dalam komunikasi terhadap stakeholder. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan penciptaan dan distribusi. Teknologi ini dapat memfasilitasi proses pembuatan dan pendistribusian informasi yang apabila digunakan dengan tepat, maka dapat menghasilkan komunikasi yang tepat. Nah, kebanyakan orang dan bisnis ini mengandalkan beberapa alat teknologi seperti email, situs web, pesan instan, telepon, dan teknologi lainnya untuk berkomunikasi. Seperti pada gambar ini terdapat sistem informasi manajemen proyek, ada juga storage berbasis cloud, dan beberapa software lainnya. Dan dengan menggunakan sistem informasi manajemen proyek, ini juga dapat membantu dalam membuat dan mengatur dokumen proyek, jadwal, notulen rapat yang merupakan alat komunikasi tertulis, kemudian juga permintaan pelanggan yang dapat diakses sesuai dengan otoritas yang ditentukan. Berikutnya klasifikasi untuk metode komunikasi. Terdapat 3 klasifikasi dalam metode komunikasi ini. Yang pertama adalah interactive communication. Di sini 2 orang atau lebih berinteraksi untuk bertukar informasi, dapat berupa melalui rapat, panggilan telepon, atau konferensi video. Ini adalah cara yang paling efektif untuk memastikan pemahaman bersama tanpa adanya kemungkinan terjadinya miskomunikasi. Misalnya ada weekly meeting, secara tatap muka, sharing session, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah push communication. Informasi ini dikirim atau didorong ke penerima tanpa adanya permintaan dari penerima. Bisa melalui laporan, email, fax, atau pesan suara, dan media lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi tersebut didistribusikan dan dapat memastikan bahwa informasi dapat dipahami dan terima dengan baik oleh penerimanya. Misalnya dokumen perubahan proyek yang perlu untuk diketahui oleh para stakeholder, progress report, hasil analisis biaya proyek, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah pull communication. Klasifikasi ini di mana informasi dikirim ke penerima atas permintaan penerimanya, dapat melalui situs web, kemudian buletin, e-learning, atau repositori pengetahuan yang tersedia di dalam perusahaan. Misalnya, manajer senior meminta laporan kemajuan tim teknis, atau tim proyek meminta pernyataan lingkup dari proyek, dan lain sebagainya. Ketiga klasifikasi ini dapat membantu manajer proyek untuk menentukan metode yang mana yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan penyebaran informasi. Selain menentukan metode atau teknologi yang tepat untuk berkomunikasi atau menyebarkan informasi, penting juga untuk mempertimbangkan media mana yang tepat yang dapat digunakan. Nah, di sini terdapat tabel yang memberikan pedoman dari practical communication, yaitu sebuah perusahaan komunikasi tentang seberapa baik dan dari berbagai jenis media yang cocok untuk kebutuhan komunikasi yang berbeda oleh setiap stakeholder. Nah, media ini dapat berupa hard copy, phone call, voicemail, email, meeting, dan website. Nah, perhatikan di sini ada kunci yang mana
kunci 1 ini adalah excellence, 2 adequate, dan 3 adalah inappropriate. Contohnya, misalnya dalam hal mediating a conflict, memediasi suatu konflik. Dalam hal ini, media yang tepat, media yang excellent dalam hal ini adalah dengan cara meeting atau pertemuan tatap muka, karena ini dapat memastikan informasi secara langsung dapat diterima oleh penerimanya. Adapun media lainnya seperti hard copy, ini inappropriate. Kemudian phone call, ini adequate, masih bisa digunakan, namun masih ada sangat kemungkinan terjadinya noise yang memungkinkan informasi tidak sampai pada penerima. Nah, ini adalah pedoman yang bisa digunakan dalam mengelola komunikasi yang terjadi dalam suatu proyek. Nah, berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah reporting performance, pelaporan kinerja. Ini dapat membantu pemangku kepentingan atau para stakeholder dalam mendapatkan informasi terkini tentang bagaimana sumber daya dalam proyek digunakan untuk mencapai tujuan proyeknya. Ada 3 hal yang bisa digunakan dalam reporting performance. Yang pertama adalah status report. Ini menjelaskan di mana proyek saat ini sedang berjalan. Apakah statusnya sudah selesai, masih progres, jika iya, sudah di fase yang mana. Kemudian progress report, ini menggambarkan apa yang telah dicapai tim selama periode proyek. Di sini ada contoh weekly progress report, ada juga monthly progress report sesuai dengan yang diminta oleh para stakeholder. Kemudian ada juga forecast, ini perkiraan untuk memprediksi status dari proyek serta kemajuan proyek untuk di masa depan berdasarkan informasi yang sudah ada pada proyek sebelumnya dan juga tren proyek di masa lalu.